Podcast. Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, Tapi jiwa kamu juga. Halo Diners. Nah, hari ini kita memasuki minggu ketiga di bulan Februari. Yeay! Setelah 2 minggu kemarin kita ngobrolin soal love language, tentang gimana sih kita tahu kalau misalnya dia adalah pasangan hidup kita. Hari ini kita akan bahas tentang toxic relationship. Nah, maka dari itu hari ini aku ngundang temen aku. Nah, boleh dong kayaknya perkenalan diri deh, kesibukannya apa, namanya siapa? Oke, halo semua. Nama aku Jocelyn. Sekarang aku tuh lagi mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Jadinya lagi magang gitu di Bandung. Iya, asalnya dari mana Jocelyn? Aku dari Jakarta. Oke. Nah, masih dengan tema relationship ya. Hari ini kan kita mau masuk tentang toxic relationship. Nah, Jocelyn panggilannya apa ya? Olin. Oke. Olin bisa nggak sih share? Mungkin ada pengalaman nggak? Misalnya lagi terjebak di toxic relationship, atau mungkin ada temen yang Olin kenal lagi ada di dalam sebuah situasi toxic relationship. Kalau aku sih dulu pernah ada di toxic relationship gitu. Dan ya bersyukurnya sekarang sih udah lewat lah, masanya udah lepas gitu. Iya. Jadi kalau punya temen yang di toxic relationship juga ada gitu ya, dan juga lagi berusaha untuk terus nguatin dia supaya dia juga bisa lepas gitu dari toxic relationship kayak gitu. Nah, kamu sendiri gimana sih cara taunya kalau misalnya, wah gue terjebak di dalam toxic relationship nih? Sebenarnya sih kalau yang pernah aku rasain gitu ya, yang paling ketara adalah waktu aku menjalin relasi dengan orang yang toxic gitu ya. Aku jadi nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Jadi selalu berusaha untuk menuhin apa yang dia pengen, apa yang dia tuntut dari aku kayak gitu. Jadinya setiap kali ketemu, setiap kali barengan pasti berasa tertekan. Karena kira-kira selalu merasa kayak gue udah cukup belum ya hari ini ketika ketemu dia gitu. Selalu berusaha untuk menuhin, karena kalau enggak ya adalah perilaku abusif yang akhirnya diterima kayak gitu sih. Oh gitu. Nah, aku sampai lupa nih ngomong-ngomong toxic relationship kan memang termnya udah kita kenal ya. Iya. Tapi menurut Jocelyn sendiri nih, toxic relationship itu artinya apa sih? Sebenarnya kalau menurut aku kan, kalau kita tahu ya toxic relationship, namanya juga toxic berarti kan beracun gitu ya. Nah sebenarnya buat aku sih toxic relationship itu adalah hubungan di mana antara siapapun ya, misalnya antara kita dengan teman, atau kita dengan pasangan, kita dengan keluarga, yang dimana tuh ketika kita ada di hubungan itu kita tuh tertekan kayak gitu. Terus juga ada satu pihak atau ya ada pihak lain yang berusaha untuk mendominasi dalam satu hubungan itu gitu. Jadi berusaha untuk take control. Jadinya kita juga ada di posisi yang terancam, ada di posisi yang tersudutkan kayak gitu sih kalau bagi aku. Oke, berarti sebenarnya sesuatu yang merusak diri kita sendiri ya. Iya, bener banget. Nah, menarik nih Audi Diners. Jadi toxic relationship itu nggak cuma soal tentang pasangan ya, tapi juga bisa tentang teman atau mungkin di dalam keluarga juga mungkin bisa ada ya. Iya bisa. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya menurut Olin sendiri nih, itu kan beracun. Nah, gimana sih supaya kita nggak jatuh di dalam toxic relationship itu? Sebenarnya kalau ngomongin soal pasangan ya, ini mungkin karena edisi Valentine gitu ya, jadi ngomongin soal lebih ke pasangan ya. Pasangan gitu ya. Nah, sebenarnya sih yang pertama, yang paling penting itu kita itu udah kenal sama diri kita sendiri gitu. Jadi apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, terus juga kekurangan diri gitu. Kita udah bisa dealing dengan kekurangan diri kita gitu sih, itu yang pertama ya. Jadi kenali diri, kenali baik-baik sebenarnya saya ini seperti apa. Juga berhubungan dengan mungkin batasan, privacy. Jadi udah kenal gitu, kenal diri. Dan juga yang paling penting adalah buat aku kita udah menganggap bahwa saya seutuhnya ini berharga. Nah itu penting banget sih gitu, supaya nggak terjebak gitu dalam toxic relationship kayak gitu. Itu sih. Oke, menarik nih.
Jadi di dalam toxic relationship itu adalah itu kita bisa jatuh di dalam toxic relationship kalau misalnya kita merasa insecure, berlebihan ya. Iya, benar. Bukan berarti insecure, mungkin menurut aku insecure bukan nggak boleh, tapi mungkin cara kita mengelola rasa keberhargaan diri ya. Kalau kita udah cukup, pasti kita tidak akan minimal banget lah kalau misalnya kita akan jatuh di dalam toxic relationship ya. Nah, kalau soal keberhargaan diri nih, nah terus gimana dong kita bisa nerima diri sendiri? Maksudnya cara-cara kita bisa love ourselves gitu. Mungkin lebih ke kenali ya. Jadi kenali apa yang kita butuhkan, kenali saya ini memang seperti ini, tapi bukan berarti saya tidak bisa berubah, bukan berarti ya udah aja selalu kayak gini gitu. Tapi seperti kita itu ingat terus gitu bahwa seutuhnya diri saya sudah berharga tanpa harus misalnya dilengkapi dengan yang lain kayak gitu. Karena itu penting banget sih buat aku gitu, buat aku secara pribadi ya. Karena banyak banget orang-orang yang terjebak di toxic relationship itu mulanya karena mereka tuh merasa bahwa saya ini nggak utuh, saya ini harus dilengkapi gitu dengan pasangan. Dan kita merasa bahwa ketika ada pasangan gitu, walaupun toxic gitu, kita merasa jadinya ya udahlah nggak apa-apa, walaupun aku menerima perlakuan abusive, walaupun dia jahat gitu ya, tapi setidaknya ada yang mau menerima gue, setidaknya dia membuat gue jadi berharga kayak gitu. Oh, berarti karena kita tidak bisa menerima diri sendiri, kita mencari pengakuan dari orang lain, dan akhirnya kita jadi pengen melakukan gimana pun caranya supaya kita bisa diterima ya. Iya, benar banget. Makanya berarti benar nih All the Diners, keberhargaan diri, cara kita menerima diri, cara kita menerima kekurangan, kelebihan, itu tuh sangat penting All the Diners. Bukan cuman berarti ya kita namanya manusia ya, Lin ya, pasti nggak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita mengelola hal yang ada di dalam diri kita, di dalam pasangan kita, untuk kita bisa sama-sama bertumbuh lebih baik lagi ya. Iya, betul banget. Gitu. Nah, kalau misalnya nih tips buat All the Diners, kalau misalnya mereka sedang ada di dalam situasi toxic relationship, nah tips dari kamu apa nih? Kalau yang pertama, tips dari aku adalah seeking for help sih. Jadi cari pertolongan. Karena sebenarnya ketika kita ada dalam situasi itu, kita nggak bisa selesaikan itu sendiri. Jadi kita butuh orang lain gitu ya, entah teman atau mungkin keluarga atau mungkin orang-orang yang lebih bisa melihat secara objektif supaya kita juga ditolong gitu. Karena biasanya kalau yang dulu aku alamin sih, itu jadi siklus yang berulang. Karena jadinya ya udah sekarang gue udah bertekad nih untuk putus gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya waktu diperhadapkan dengan situasi misalnya pasangannya manipulatif gitu, berusaha untuk membela diri, kita lemah lagi nih, kita nggak jadi lagi nih, gagal lagi nih. Nah itu butuh banget untuk cari pertolongan dari orang lain gitu, karena kita benar-benar nggak bisa sendiri gitu sih. Terus juga satu hal yang penting lagi adalah, mungkin ini berkaitan sama tadi ya, keberhargaan diri gitu. Sebenarnya ada dua tipe orang gitu ketika ada di toxic relationship. Yang pertama adalah mereka yang sebenarnya sadar kalau relasi ini tuh toxic banget gitu. Relasi ini tuh nggak baik, tapi mereka susah untuk keluar. Mereka pengen keluar tapi mereka susah. Yang kedua adalah mereka sebenarnya menganggap bahwa perilaku abusif dari pasangannya itu adalah bentuk kalau pasangannya sayang sama dia. Itu biasanya sih karena latar belakang keluarga ya, misalnya orang tua suka mukul, orang tua abusif di rumah. Jadi orang tuh bisa merasa kayak ya memang kayaknya dikasih itu kayak gini, dipukul, dikasih itu memang ya direndahkan seperti itu. Jadi nah itu mungkin perlu waspada ya kalau ada di dalam toxic relationship sekarang gitu ya. Ya kita bisa mulai seeking for help, mulai melihat tuh ya sebenarnya kasih itu nggak kayak gini gitu. Kasih yang benar itu nggak merendahkan, kasih yang benar itu saling menghargai, kasih yang benar itu nggak menjatuhkan, nggak berusaha untuk menyakiti, tapi kasih yang benar itu adalah kasih yang saling membangun begitu, saling kita bisa saling bertumbuh begitu sih. Ya betul banget All the Diners. Kalau kayak kata Koleo sama Ci Eta minggu lalu, selama 2 minggu lalu, dia bilang
kalau kita sayang sama orang pasti kita pengen melakukan sesuatu buat orang itu, tapi dengan tujuan sama-sama membangun diri lebih baik lagi, bukan selain untuk diri sendiri juga buat pasangan juga ya. Mungkin kalau misalnya keluar dari toxic relationship itu mungkin susah ya. Kayak kita saat ini nih, kayaknya kalau kita ngomong ini balon kok bergerak terus. Itu tuh sebuah struggle. Tapi gimana sih ya kalau misalnya kita ngobrol kayak tadi ya kayak udah lah ya. Kita kan. Kita biarinin tuh yang ada di belakang, tapi kita mau berusaha untuk nggak terjebak di dalam hal-hal yang tidak baik itu. Nah ini kan mostly tentang pasangan ya. Ngomongin toxic relationship tuh biasanya tentang pasangan. Tapi kalau misalnya di antara pertemanan atau keluarga, menurut kamu gimana sih? Selain ya memang betul sih solusinya kita harus cari pertolongan. Tapi kalau misalnya di dalam pertemanan atau apalagi keluarga kan itu sulit ya. Nah gimana sih supaya kita aware atau mungkin justru kamu ada tips supaya justru kita nih yang bisa bikin supaya di dalam pertemanan atau di dalam keluarga itu tidak semakin toksik. Menurut kamu gimana? Benar sih, jadi kalau di dalam pertemanan, dalam keluarga itu mungkin satu poin yang beda lagi ya. Dan caranya juga pasti beda. Tapi intinya adalah sebenarnya dari kitanya. Dari kitanya, kadang-kadang kalau kita udah ada di satu lingkungan yang toksik, di satu pertemanan yang toksik, satu keluarga yang toksik, kita bisa ikut-ikutan nih jadi toksik juga gitu kan. Karena ya aku pernah dengar sih satu istilah yang mengatakan kalau sifat itu menular. Jadi toksik itu menular. Nah, buat aku sih dimulai dari kita gitu. Kita yang mutus rantai toksik itu. Mungkin juga orang tua kita, misalnya di dalam keluarga ya. Mungkin dulu orang tua kita juga diperlakukan toksik oleh papa mamanya, oleh keluarganya. Nah, lalu akhirnya mereka dengan tidak sadar mungkin ya akhirnya melakukannya untuk kita gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya buat aku secara pribadi dari kitanya. Jadi bagaimana kita tetap berusaha untuk ingetin, tapi juga di satu sisi juga kitanya jangan sampai meneruskan itu lagi gitu. Misalnya dalam pertemanan kita yang lain. Nah, terus juga buat aku ya yang penting kalau misalnya di pertemanan toksik gitu. Kalau kita tidak bisa mengubah orang ya, orang itu berubah karena dirinya gitu, karena dirinya mau. Tapi kalau kita udah ingetin, udah nasihatin, tapi tetap aja kita diperlakukan seperti itu dan kita merasa nggak tahan. Kalau buat aku nggak apa-apa sih kalau untuk berhenti, karena banyak sekali orang yang merasa, aduh nanti kalau misalnya gua nggak temenan lagi, gak ada yang mau jadi teman dia. Atau kalau gue gak temenan lagi sama dia, gue gak punya teman lagi. Nah itu tuh satu anggapan yang buat aku kayaknya kurang tepat ya gitu. Kita itu bukan savior buat orang lain gitu ya. Bukan penyelamat buat orang lain. Tapi ya kalau kita sudah berusaha dengan apa yang kita bisa dan tetap aja tidak bisa berubah, ya buat aku lebih baik lepaskan aja gitu sih. Jadi balik lagi ya Halin, tentang keberhargaan diri itu ya, kalau misalnya kita sudah merasa cukup dengan keberhargaan diri kita sudah bisa menerima diri, kita pasti tidak akan jatuh ke dalam toxic relationship yang emang di dalam situ tuh kita mencari pengakuan, mencari kayak di mata orang lain gue berharga, makanya gue harus melakukan ini. Enggak gitu ya. Cari penerimaan ya jadinya. Cari penerimaan, betul banget. Itu term yang tadi aku cari. Gitu. Nah, by the way aku juga pernah dengar kalau misalnya di dalam menerima keberhargaan diri itu kita juga penting banget ya untuk berkomunikasi, untuk berelasi sama Tuhan. Yang pernah aku dengar tuh ada satu spot di dalam hati manusia tuh yang gak bisa diisi sama siapapun, bahkan sama diri sendiri gak bisa, apalagi sama orang lain. Itu cuma bisa diisi sama Tuhan, dan itu tuh ya penting untuk menerima keberhargaan diri. Kita harus tahu siapa pencipta kita ya. Benar banget. Menciptakan kita berbeda dengan orang lain, dengan di dalam segala keberbedaannya itu ada keberhargaan ya. Nggak harus sama untuk bisa diterima sama orang lain. Betul. Bahkan kayak balik lagi ya, selama 2 minggu kemarin kita udah bahas tentang relationship-nya Koleo dengan Cieta. Di dalam keberbedaan itu dengan adanya komunikasi, dengan adanya komitmen yang baik ya, justru bisa saling membangun dan bisa saling menerima satu sama lain ya. Gitu. Nah, dari Olin sendiri, itu kan ada toxic relationship-nya. Berarti kalau yang healthy itu kayak gimana sih menurut kamu? Kalau yang healthy itu, walaupun memang ya kita sebagai manusia kan gak sempurna ya.
Tapi ketika kita bangun satu relationship yang sehat gitu, ya buat aku ciri-cirinya adalah ya kita bisa saling dukung. Entah itu misalnya kalau konteksnya pacaran ya mendukung satu sama lain, aku dan pasangan begitu. Tapi kalau di keluarga ya saling mendukung antara anggota keluarga gitu, saling menghormati pendapat. Nggak ada yang merasa oh saya harus berkuasa di sini, kamu harus ikut saya, nggak ada yang kayak gitu. Terus juga mungkin apresiasi ya juga. Jadi terlihat dari bagaimana saling menghargai itu terlihat dari apresiasi hal-hal kecil, perubahan-perubahan kecil yang dilakukan, ada apresiasi, terima kasih ya, simple kayak gitu aja sih. Nah, terus juga saling menginginkan satu sama lain untuk bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik, nggak cuman salah satu aja yang dituruti keinginannya, tapi semua saling belajar, dua-dua saling bertumbuh gitu. Terus juga lagi ya, ada ruang buat menegur dan ditegur, itu juga penting, keterbukaan ya, keterbukaan untuk sama-sama bertumbuh gitu. Memang sih istilahnya menerima apa adanya. Tapi kan kita juga mau ya orang yang kita sayang itu bertumbuh dan kita juga gitu. Ketika kita berelasi dengan orang itu, ketika kita ada dalam satu keluarga, kita mau anggota keluarga kita juga bertumbuh gitu. Jadi lebih baik baik gitu, bukannya malah destruktif, bukannya malah menjatuhkan. Kayak gitu. kata Tulus ya, jangan cintai aku apa adanya. Tapi bukan berarti jadi ada apanya. Tapi sama-sama kita bertumbuh, berelasi di dalam pertemanan, di dalam pasangan, di dalam keluarga untuk sama-sama membangun sebuah relasi yang sehat gitu ya. Oke deh, All Day Diners. Kayaknya cukup ya, kayak kita semakin diterjang nih sama angin-angin ini. Thank you buat Jocelyn yang boleh datang ke podcast kita, membagikan supaya kita tips-tips supaya tidak terjebak di dalam toxic relationship ya. Nah, All Day Diners, minggu depan kita akan ngobrolin soal spread love, gimana kasih itu nggak cuma untuk pasangan, tapi untuk orang lain juga, untuk keluarga, untuk teman. Ya sedikit lah udah di spoiler dikit sama Olin tadi ya hari ini. Oke, All Day Diners, sampai ketemu minggu depan. Share food, share goodness. Bye. Thank you All Day Diners yang udah listening to our podcast ya. All Day Diners, kalau All Day Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All Day Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food, Share goodness.